Assalamualaikum Pak Elvin, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Win, apa kabar Bu Win? Alhamdulillah baik Bu Win. Eh, Pak Elvin, kabar baik. Saya sebenarnya baik juga sih, cuman agak serak-serak karena ada kegiatan kemarin di sekolah kan. Gitu. Saking semangatnya Pak teriak-teriak Elvin, ya. iya tetap semangat insya Allah. Pak Elvin, kelihatannya kemarin agak sedikit murung ya. Ada masalah apa kira-kira? Mungkin Eh, bisa share ke saya. saya mau cerita mengenai kegiatan pembelajaran yang saya ampu Bu. Ada salah satu kelas yang saya ajarkan. Iya. Kebet- Kebetulan yang saya ajarkan ini kelasnya setelah istirahat. Oh iya iya iya. Nah, jadi eh, ada suatu permasalahan di sana di mana siswa-siswi yang istirahat tersebut ketika saya masuk mereka masih di luar. Oh begitu ya. Sebagian Berarti jam ini ya, jam 5.6 itu ya Pak Elvin ya? iya jam 5.06. Nah, jadi ketika saya masuk masih ada yang luar dan di dalam ada, cuman yang di dalam pun dalam kondisi sedang makan, ada yang sedang ngemil. Iya iya iya. Iya. Nah, Jadi itu kayak ini ya, memang rata-rata seperti itu ya kalau kita kebagian apa namanya mengajarnya habis istirahat ya Pak. Memang agak dilema iya. sebenarnya ya. Kadang kasihan sama anaknya. Tapi kalau kita biarkan terus-menerus, rasanya kurang kurang tertib jadinya. Kadang memakan Iya, iya. waktu. Kalau kita kasih dispensasi, nanti waktu istirahatnya udah tambah panjang, nanti ada yang komplain lagi. Jadi agak agak jadi suatu dibilang bermasalah enggak bermasalah, cuman agak sedikit mengganggu. Nah, Iya iya iya, paham paham paham. Jadi memang dilema sebenarnya Pak ya, kadang iya, ada dua sisi jadinya ya. Kalau kita biarkan takutnya jadi kebiasaan gitu ya, nah setiap hari ya, anak seperti itu. Tapi kalau kita tegur juga kadang-kadang kan mereka juga mungkin lapar gitu ya, Pak, namanya jam iya, istirahat, kadang-kadang pagi tidak sempat makan dulu di rumah gitu. iya. Jadi menurut Pak Elvin nih kira-kira Pak Elvin maunya bagaimana nih penyelesaian dari masalah ini menurut Pak Elvin? Eh, Sebaiknya bagaimana di sekolah gitu? eh, Kalau yang baiknya seperti menurut saya sih ketika saya sudah masuk mereka tidak ada lagi kegiatan untuk membereskan makanan atau berlari sambil ngos-ngosan masuk ke dalam kelas. Saya Iya, inginnya ke dalam kelas mereka sudah siap dengan santai, dengan rileks, tidak ada kegiatan lain untuk siap belajar. iya, 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 iya. Lalu kira-kira kalau ini dari apa namanya dari sekolah dan diharapkan kira-kira harus bagaimana gitu menurut Pak Elvin gitu. Apakah ada yang perlu dirubah gitu? Apakah jam istirahatnya ditambah atau bagaimana kira-kira nih? Kalau maunya saya sih istirahatnya ditambah. Cuman kan Iya. sekolah Cuma punya kalau iya, sekolah punya aturan. Nah, gimana Pak? Kalau istirahatnya ditambah berarti pulangnya malah mundur juga iya malah gitu. mundur juga. Nah, jadi saya inginnya sih idealnya siswa itu masuk masuk ke kelas dalam kondisi sudah siap untuk belajar, bukan lagi masih di luar, terus yang di kelas pun bukan lagi sedang makan. Iya, iya. Hmm. Ya memang seharusnya seperti itu ya idealnya saat guru masuk ke kelas. Kita kan punya RPP juga ya Pak ya, ada Iya. tahapan-tahapannya kan, pre-learning gitu, terus Hmm. kegiatan intinya gitu. Setidaknya kan kita berharap apa namanya ada sebelum kita mengajar tuh ada preparation-nya, ada persiapannya gitu kan. Iya. Nah, cuman kalau kondisi di lapangannya seperti ini ya agak agak sulit ya kita Iya. mengaplikasikannya gitu. Nah, jadi eh, kira-kira selain itu tadi apa dari Pak Elvin yang akan diterapkan di kelas kira-kira untuk merubah kebiasaan siswa-siswi ini?
Sepertinya saya akan mencoba eh, berdiskusi dengan siswa, atau mungkin akan mencoba membuat keyakinan kelas nantinya. Akan berdiskusi dengan siswa untuk membuat keyakinan kelas bagaimana pembelajaran ini tidak terganggu dengan situasi istirahat. Iya, 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 iya. Iya, iya. Oke, jadi apa namanya? Solusinya dari Pak Elvin yang pertama itu apa namanya, istirahat ditambah, tapi kayaknya itu agak sulit ya Pak ya. Ya, Kita kalau aplikasikan, karena itu kan sudah memang sudah sistemnya seperti itu ya sudah gitu. sistem seperti itu. Kalau istirahat yang ditambah, berarti otomatis nanti pulangnya jadi mundur. Nah itu kan nanti akan menimbulkan masalah baru ya Pak ya, berarti itu Iya, nggak bisa gitu. Yang kedua mungkin ya betul tadi kita berikan apa tadi keyakinan keyakinan kelas kelas ya. ya. Ya, kita buat kesepakatan dengan siswa, nah bagaimana sebaiknya mereka masuk di kelas kita khususnya jam setelah jam istirahat Ya. gitu. Iya. Terus ada lagi nih kira-kira seandainya yang pihak lain yang akan Pak Elvin libatkan siapa kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini? Eh, Selain siswa. Selain siswa, mungkin nanti saya akan mencoba berkoordinasi dengan guru mapel sebelum saya. Iya. Jadi nanti saya akan mencoba menghubungi guru sebelum saya. Tapi sebelumnya saya harus konfirmasi dengan siswa dulu. Nanti Ya, betul. seandainya siswanya bilang, Pak, kami keluarnya terlambat gara-gara bapak yang ngajar tadi keluarnya lama. Nah, jadi mungkin saya akan mencoba koordinasi dengan guru mapel sebelum saya. Jadi Iya. agar bisa kalau keluarnya itu pas di waktu istirahat. Nah, nanti kalau itu sudah pas, mungkin saya nanti akan coba lagi koordinasi dengan siswa. Nah, Bapak ini sudah bisa keluarnya pas waktu, bagaimana dengan siswanya nanti? Apakah siswanya nanti bisa merubah atau bisa manajemen waktunya lebih baik lagi. Jadi kalau waktu udah istirahat ya langsung ke kantin, bukan lagi bercerita dulu atau main HP santai-santai. Nah, mungkin akan itu sama. Terus satu lagi saya mungkin akan coba nanti untuk apa namanya? Berkoordinasi dengan pihak sekolah kalau bisa eh, untuk kantin nanti itu pelayanannya untuk ditingkatkan. Nah, jadi Kak siswa dapat pelayanan yang baik untuk tidak terlalu lama antri. Seandainya kantin itu memang ramai, kalau bisa karyawannya diperbanyak. Jadi jangan hanya satu orang yang mengurus siswa, 30 orang sekali masuk ke dalam, kan kasihan kantinnya. Nah, itu. Mic-nya Bu Wit. Oh ya, berarti nanti Pak Elvin yang pertama itu sains siswa akan melibatkan guru mata pelajaran sebelum jam Pak Elvin ya. Iya. Berarti jam 3.4 berarti ya Pak Elvin Iya, ya. jam 3.4. Iya, terutama mungkin kalau mata pelajaran kayak olahraga. Jadi sebenarnya kalau olahraga itu kan kadang-kadang udah selesai ya pada jamnya. Cuman kadang-kadang siswa kan butuh waktu lagi untuk ganti baju. Ya. Butuh waktu lagi kan untuk meletakkan alat-alat mungkin atau bagaimana. Jadi benar kita harus koordinasi dengan guru yang mengajar sebelum Pak Elvi, dipastikan kira-kira bisa enggak dia selesai tepat di jamnya, atau kalau dia ada praktek contohnya olahraga, kalau bisa keluarnya itu dikasih waktu 15 menit sebelum jamnya habis, anak-anak sudah harus selesai praktek, jadi mereka bisa ganti baju atau menyiapkan hal-hal yang lain gitu sebelum habis itu langsung istirahat dan masuk ke jam pelajarannya Pak Elvin. Nah, yang berikutnya adalah tadi Pak Elvin katanya nanti mau koordinasi sama orang kantin ya. Iya, pihak sekolah dulu. Iya, pihak sekolah dulu. Karena kantinnya kan nanti numpangnya di sekolah ya, berarti betul kita harus ke sekolah dulu gitu. Jadi bagaimana kira-kira menurut Waka Prasarana ya biasanya ya. Waka Prasarana kira-kira untuk solusi di kantin bagaimana? Apakah pegawainya ditambah atau bagaimana sebaiknya supaya pelayanannya bisa cepat ke siswa-siswa gitu ya. Saya juga setuju dengan ini pendapat dari Pak Elvin tadi mengenai bagaimana solusi dari permasalahan yang Pak Elvin
hadapi sekarang. Nah, kira-kira sekarang kapan nih waktunya Pak Elvin mau mengeksekusi gitu? Kalau bisa dalam pertemuan yang selanjutnya, Bu. Kalau bisa pertemuan selanjutnya saya akan masuk ke kelas. Saya bukan mengganggu jam lain, tapi tetap di jam pelajaran saya. Saya akan coba masuk ke dalam kelas tersebut, mulai mendiskusikan dengan siswa. Ya, Terus setelah itu seandainya sudah selesai koordinasi siswa, terus koordinasi dengan mapel sebelumnya lagi. Setelah itu saya akan mencoba lagi koordinasi dengan siswa, karena nanti guru mapelnya udah sepakel, mungkin guru mapel sebelumnya sudah menyetujui saya akan keluar lebih cepat. Nah, saya akan keluar lebih tepat waktu, nanti mungkin akan koordinasi dengan siswa lagi. Terus mungkin seandainya itu setelah terjadi, nanti kita lihat kondisi kantin lagi, apakah kondisi kantin itu memang kalau karyawannya kurang, nanti kita akan mencoba menghubungi pihak sekolah. iya, 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 betul, betul. Oke, jadi sekarang bagaimana perasaannya Pak Elvin? Apakah sudah lega gitu, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Elvin hadapi, apa bagaimana? Ya, rasanya saya sudah mendapat poin-poin yang bisa membantu saya nanti untuk terjun di lapangan menghadapi kasus yang seperti ini, dari pembuatan keyakinan kelas, menghubungi guru mapel yang sebelum istirahat, terus dan berkoordinasi pihak sekolah. Mungkin beberapa tahap itu nanti yang akan saya coba terapkan di sekolah nantinya. Ya, berarti dalam minggu ini juga ya Pak Elvin ya, Iya, secepatnya gitu ya, langsung secepatnya. dieksekusi supaya permasalahan ini cepat bisa diselesaikan gitu. Oke, jadi alhamdulillah Pak Elvin sudah puas, sudah lega gitu, sudah menemukan solusi dari permasalahan sedang dihadapi. Semoga nanti untuk eksekusi di lapangannya juga lancar ya Pak Elvin ya. Iya, Bu. Semoga koordinasi dengan siswanya berjalan dengan lancar, lalu koordinasi dengan guru yang sebelum kita juga semoga gurunya juga bisa menerima dengan legowo gitu kan, dan Iya. mencari solusi sama-sama mengenai permasalahan ini gitu. Oke. Oke, dan juga yang terakhir sama apa namanya, koordinasi dengan sekolahnya mudah-mudahan bisa berjalan sesuai Iya. dengan yang kita inginkan gitu. Iya, terima kasih Bu Oke, Wit atas pendampingannya. iya, iya. Baik Pak Elvin, baik kalau udah selesai, semoga Pak Elvin lancar ya, apa namanya, di sekolah, kegiatan-kegiatan yang lain juga, dan untuk kegiatan di kelas juga mudah-mudahan makin kondusif ke depannya. Iya, Oke, amin. sukses selalu ya Pak Elvin Ya, ya. terima kasih Bu Wit. Sampai jumpa lagi. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wit. Selamat siang juga Pak Elvin. Bagaimana kabarnya dengan Bu Wit? Aduh, ini kayaknya kurang sehat deh Pak Elvin. Ini udah berapa hari suaranya serak-serak gini gitu. Banyak kegiatan di sekolah. Ya, kabarnya kemarin sekolah Bu Wit ada perpisahan. Iya Pak, kemarin perpisahan. Sebelum-sebelumnya ada pengambilan nilai praktek, ada pembuatan film dokumenter, aduh banyak lah pokoknya, susah saya sebutinnya gitu. Sebenarnya siswa ya yang Iya. direpotin, cuman saya juga sebagai wali kelas tuh merasa repot juga sih ya, merasa kan harus mendampingi mereka gitu. Nah, jadi kira-kira nih hari ini apa yang mau kita bincang-bincangkan Bu Wit? Iya Pak Elvin, ini saya ada masalah sedikit ya, khususnya untuk kegiatan sekolah saya. Itu terlalu banyak Pak Elvin. Nah, bayangin Pak Elvin nih, suara saya sampai hilang ini kan. Ini karena memikirkan kelas ini. Beruntun, jadi kita selesai ujian itu beruntun semua kegiatan. Nilai praktek kesenian, nilai praktek olahraga, belum lagi persiapan perpisahan, belum pembuatan film. Nah, ini itulah Pak Elvin dilema ini apalagi mata pelajaran Pak Elvin nih. Kesenian, aduh, butuh waktu lama, belum properti kan, Iya. segala macam. Banyak sekali yang harus kita siapkan gitu.
Nah, jadi itu Pak Elvin masalahnya. Saya ini kadang-kadang dilema ya sama kegiatan di sekolah, entah yang salah kurikulumnya, entah yang salah pihak sekolah, entah siapa, saya bingung juga gitu kan. Hmm. Karena karena itu tadi pengambilan nilai praktek. Praktek ini saya fokus ke 2 mata pelajaran aja ya, yang kayaknya yang memberatkan gitu. Kalau yang lain kan ada praktek, cuman tidak terlalu memberatkan karena mereka individu rata-rata dan mereka bisa selesaikan di kelas. Nah, untuk 2 mata pelajaran ini, apa namanya tadi, kesenian sama olahraga, itu kan diminta gurunya kalau olahraga diminta untuk, senam aerobik kreasi. Nah, itu bayangkan Pak Elvin, senam itu harus diikuti oleh 35 orang. Nah, logikanya mengatur 35 orang itu kan tidak gampang ya Pak Elvin ya. Iya. Pak Elvin kan tahu sendiri nih kalau ini kan guru kesenian. 35 orang itu mengatur waktunya, mengatur gerakannya, mengatur pola lantainya. Nah, itu luar biasa gitu. Belum lagi anak-anak, namanya anak-anak kadang berantem, kadang salah-salah omong, kadang apa kan. Nah, jadi untuk hari ini kan mereka butuh untuk persiapan yang 1 hari itu mereka butuh waktu yang lama Iya. sekali. Jadi udah sampai 2 bulan lah persiapannya gitu untuk hari H menampilkan senam kreasi Senam ini. kreasi. Nah, Oh, mapel soal PJOK ya? ya mapel PJOK, mapel kesenian gak kalah hebohnya, lebih heboh lagi karena ada properti kan Pak Elvin. Iya, Jadi iya. mereka nari, ada properti yang harus disiapkan. Kemana anak kelas saya sampai nari tari apa tuh Pak Elvin? Tari yang pakai kaca yang dipijak-pijak kacanya. Pijak kacu ya. Pijak kaca itu. Mahligai, tarian Tarian mahligai apa Maligai. gitu namanya saya. Itu sampai bawa kaca ke kelas sampai diinjak-injak gitu. Aduh, saya cemas juga gitu kan. Tapi mereka biasa aja gitu. Jadi wali kelasnya ikut berperan aktif nih ya? Iya, harus ikut. Kan wali kelasnya namanya ini kan ganti orang tua mereka di sekolah. Jadi kegiatan apapun saya usahakan selalu ikut dan ini memantau gitu di kelas. Iya. Nah, jadi itu. Jadi untuk 2 mata pelajaran ini untuk persiapannya mereka tuh Pak Elvin seolah-olah saya lihat mereka mengenyampingkan mata pelajaran wajib. Nah, gitu. Mereka ini kan anak IPA. Iya. Harusnya kan yang dipikirkan bukan saya mengecilkan pelajarannya Pak Elvin loh ya gitu. Cuma mereka kan anak IPA tuh harusnya memikirkan fokus ke matematika, fisika, kimia, biologi, kan seperti itu. Nah, namun karena ada mata pelajaran yang memberatkan ini menurut saya ya. Iya. Nah, akhirnya yang pelajaran-pelajaran wajib itu terkesampingkan gitu. Jadi mereka malah nggak fokus, les ditinggalkan. Banyak lah yang ditinggalkan gitu demi 2 mata pelajaran ini gitu. Jadi saya kadang dilema juga Pak Elvin, satu sisi saya mau mendukung siswa yang punya yang punya talenta di bidang seni gitu. Nah, cuma di satu sisi sayang juga gitu. Sementara mereka itu kan dasarnya itu mereka kan dikelompokkan di IPA nih. Iya. Jadi harusnya mereka mengembangkan skill dan potensi mereka di mata pelajaran IPA gitu. Nah, jadi menurut Pak Elvin nih saya bingung nih Pak Elvin, gimana nih baiknya nih solusi Oke. permasalahan saya gitu. Oke, jadi yang Ibu harapkan setelah kita diskusi hari ini seperti apa? Iya, saya harapannya tidak muluk-muluk sih Pak gitu. Jadi saya berharap mungkin pihak sekolah mungkin khususnya itu Waka kurikulum ya, memikirkan gitu bagaimana kira-kira untuk kedepannya. Kalau ini kan sudah terlanjur ya sudahlah gitu, tidak masalah. Cuman ini kalau kita biarkan kan berulang-ulang terus Pak. Setiap tahun seperti ini, tahun lalu juga seperti ini, tahun lalunya juga seperti itu. Yang pertama mungkin saya akan menghubungi Bentar Bu. guru L. Jadi kalau ditanya, jadi idealnya itu siswa itu seperti apa sih? Misalnya karena tadi siswanya mungkin lebih mengenyampingkan mapel yang lain karena sibuk dengan aktivitas mapel PJOK Seni Budaya. Iya. Kalau idealnya, bagusnya menurut Bu itu seperti apa sih? Ya idealnya ya itu tadi ya, karena mereka anak IPA kan, kenapa tidak memperbanyak misalnya mending karya ilmiah lah atau pembinaan olimpiade gitu kan, walaupun kelas 12 kan, karena nanti kan mereka juga mau kuliah karena ternyata kan mau jadi dokter semua.
Nah, tapi kok ini malah ngurusin nari. Nah, itu jadi saya dilema seperti itu. Jadi saya mau siswanya itu ya fokus atau ya pintar-pintar bagi waktu lah. Bagaimana caranya mereka membagi skala prioritas. Kalau seperti ini kan pulang sekolah jam 2 lewat 10 nih Pak. Sore ini udah langsung latihan sampai jam 6. Nah, Wah, bayangkan sampai rumah gimana coba. iya, Pasti mereka udah nggak kepikiran lagi kan untuk les atau segala macam. iya. Karena harus prepare senam kreasi tadi gitu. Jadi saya maunya siswa itu ya skala prioritas lah, pikirkan kira-kira kedepannya kira-kira kedepannya mereka bagaimana gitu. Oke. Jadi untuk prioritas siswanya sekarang kalau kita berbicara mengenai angka-angka dari 1 sampai 10 siswa itu di angka berapa tingkat Oh, prioritasnya? prioritas ke mata pelajarannya ya Pak? Iya, Ya, kayaknya 6 lah ya. 6. 6 jadi berat ke yang lain gitu ya. Nah, 6 mungkin menurut kalau saya. maunya Bubi itu siswanya di poin berapa prioritasnya, mengutamakan prioritasnya? Saya maunya ya mereka 8 atau 9 gitu, walaupun mungkin Oke. nggak, kalau 10 ya nggak mungkin ya 8 atau 9 Iya, lah iya, gitu. iya. Nah, Gimana mereka prepare. kira-kira nanti untuk mendapatkan angka yang naik sekitar 8 atau 9, apa yang rasanya akan Ibu Wit lakukan nantinya? Yang pertama tadi, yaitu saya hubungin dulu guru mata pelajaran. Oh, guru Nah, mata saya pelajaran. hubungin, saya tanya dulu ini bagaimana sebenarnya gitu kan. Maksudnya apakah memang harus di semester 2? Apakah tidak bisa di semester 1? Kita kan juga paham ya, Iya, kalau mata pelajaran Pak Elvin sama guru olahraga itu kan memang ada prakteknya. Oke, iya. saya tidak masalah. Cuman waktunya itu tolong jangan dipepet-pepet berdekatan dengan ujian gitu. Jadi kalau bisa ya di awal-awal saja gitu kan, supaya tidak saat anak-anak belum terlalu sibuk, nah kasihlah ujian praktek senam lah gitu menurut saya. Nah, setelah itu mungkin nanti saya akan menghubungi Wakam kurikulum menanyakan hal ini, apa nggak bisa di-skip saja gitu untuk nilai prakteknya atau disederhanakan. Oh iya, satu lagi Pak Elvin. Jadi ini kenapa anak-anak kesannya berlomba-lomba itu karena eh, praktek senam ini dibuatnya 1 hari, Oh, satu ditampilkan hari. dalam 1 hari yang sama. Iya. Jadi kayak pertunjukan Pak Elvin jatuhnya. Jadi 1 hari itu ada nomor undiannya diambil, namanya nggak ditampilkan di lapangan sekolah dan dalam 1 hari yang sama itu ada 8 kelas gitu yang tampil. Nah, jadi bayangkan kalau mereka dijajarkan seperti itu, pasti mereka merasa ini adalah kompetisi ya. Iya, Ini adalah sebuah perlombaan. Nah, jadi wajar kalau mereka sampai mempersiapkan. prepare Iya. mati-matian, iya. Sampai Jadi karena latihan sampai prepare-nya tadi itu malam. mereka mengenyampingkan mapel lain, tidak membuat Iya. tugas, mungkin seperti itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi nanti Ibu Win nanti akan mencoba berkoordinasi dengan guru mapel ya. Ya. Heeh. Dari yang Bu sampaikan tadi katanya mau berkoordinasi dengan guru mapel, terus Ya. berkoordinasi Mau ketemu dulu. dengan wakil Iya. kurikulum. Nah, kira-kira nih dalam waktu dekat apa sih yang bisa Ibu lakukan dan bentuknya seperti apa? Ya itu tadi saya akan langsung ketemu ya, ketemu ngomong baik-baik lah gitu dengan guru mapel supaya jangan terulang lagi untuk kedepannya gitu. Jadi cukup ini kali terakhirnya gitu. Karena untuk praktek senam ini kita perjuangannya banyak sekali loh Pak Elvin, sampai ada yang sakit, pingsan, kecelakaan. Aduh, itu dibilang kalau orang sampai keluar keringat ini lebih Pak, keringat, darah, air mata segala macam gitu untuk yang 1 hari ini. Iya, Nah, iya. itu. Nah, Nah, begitu. eh terus kira-kira mungkin ada lagi yang bisa membantu Bu Wit? Iya, itu tadi setelah guru mapel, kalau nggak tembus juga di guru mapel, saya akan menemui Waka kurikulum. Nah, nanti diskusi dengan Waka kurikulum. Nah, seandainya juga tidak, kayaknya saya perlu menghadap kepala sekolah deh. Terakhirnya nanti solusinya gimana gitu kan. Supaya langsung action. Kalau sampai kepala sekolah kan langsung action nih. Iya. Kalau di guru mapel mungkin wacana oke, cuma belum juga Iya, oke gitu actionnya kan. lama ya. Iya, sering kayak gitu. Waka juga kadang-kadang ini. Tapi kalau udah langsung ke capsek, udah selesai. Langsung action. Iya. Udah gitu langsung gitu. Nah, eh
Jadi itu yang akan Ibu lakukan ya dalam waktu dekat menemui wakil kurikulum yang Ibu sampaikan Ya, tadi, terus guru mapel, terus wakil kurikulum, dan seandainya kalau nggak tembus mungkin Ibu akan nyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah nanti ya. iya betul. Oke. Nah, Ya, jadi bukan bukan ngadu ini ya ya, bukan oh mencari ngadu, solusi mencari ya, solusi. mencari solusi. Eh, Nah, dari yang kita bicarakan hari ini, apakah Ibu Wid, apa yang telah Ibu Wid yang telah Ibu Dewi dapat atau yang ya yang akan dilakukan nanti? Ya itu sih saya apa namanya apa namanya saya yang pertama tadi sudah ya Pak, sudah saya bahas tadi, Ya, udah berdiskusi dengan siswa, dengan guru mapel, dengan wakil kurikulum, dengan kepala sekolah. Jadi oke. alhamdulillah saya sudah merasa lega, sudah dapat, sudah diskusi dengan Pak Elvin, sudah menemukan solusi mungkin dari permasalahan saya Ya. gitu. Oke Bu Wid, semoga nanti siswanya dapat bisa memprioritaskan setelah Ibu melakukan koordinasi. Setelah ini siswa bisa memprioritaskan, eh, bukan memprioritaskan ya, siswanya tadi sudah tidak terlalu diforsir di sana ya, tidak diforsir di mapel tersebut. Nah semoga nanti apa yang Ibu Wid lakukan nanti ini bisa dapat menyelesaikan masalah yang Ibu Wid alami. Nah Wid, karena rasanya sudah cukup rasanya kita hari ini. Eh, ada lagi yang Ibu Wi rasakan? Apakah sudah tercerahkan? Untuk sementara sudah cukup Pak Elvin, kayaknya saya udah dapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti saya akan segera eksekusi dalam waktu Iya, dekat. Nah, mudah-mudahan nanti apa namanya guru mapelnya mau menerima gitu. Kadang-kadang takutnya sama teman, kadang-kadang kita kan suka ini juga ya, ya. suka gimana gitu ya, mau menerima. Nah, nanti kalau belum lagi saya mau coaching lagi sama Pak Elvin. Oke, kita lanjutkan di sesi berikutnya ya Bu Wid. Iya, Oke, terima kasih atas waktunya Bu Wid. Semoga sama-sama. lancar nanti. Oke, itu saja. Sampai jumpa Bu Wid. Sukses untuk Bu Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Elvin.